Bayangkan, seorang anak kecil yang dibuang ke dalam sumur gelap di tengah padang pasir oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi takdir justru menuntunnya menjadi orang paling berkuasa di Mesir. Bagaimana mungkin hidup yang terpuruk bisa berbalik menjadi kemenangan luar biasa? Inilah kisah Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi dari para nabi dan rasul. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga cerita ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Dahulu kala, di tanah Kanaan, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf. Ia adalah putra Nabi Yakub yang paling disayangi. Wajahnya bersinar penuh ketampanan dan akhlaknya begitu mulia. Namun, kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf justru menyulut bara kebencian di hati saudara-saudaranya yang lain. Mereka merasa diabaikan dan terpinggirkan. Seakan-akan kasih sayang sang ayah hanya terpusat pada Yusuf seorang. Perasaan iri itu mengakar kuat, tumbuh menjadi dendam yang tak terbendung. Malam demi malam, mereka menyusun rencana keji untuk menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Suatu hari, dengan tipu muslihat yang licik, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain ke padang rumput. Awalnya, Nabi Yakub menolak karena ia khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Yusuf. Namun, setelah mendengar janji-janji manis dari saudara-saudaranya yang pura-pura berjanji akan menjaga Yusuf dengan baik, Nabi Yakub pun mengizinkannya pergi. Yusuf, yang tak pernah curiga terhadap saudara-saudaranya, berangkat dengan hati riang. Langkah-langkah kecilnya mengikuti kakak-kakaknya yang berjalan di depan dengan tatapan penuh dendam. Ketika sampai di sebuah padang pasir yang sepi, tanpa peringatan apapun, Yusuf ditangkap dan diikat oleh saudara-saudaranya. Tangisnya pecah. Suara pilunya menggema di antara angin yang bertiup kencang. "Mengapa kalian melakukan ini kepadaku? Aku adalah saudaramu," teriak Yusuf dengan suara yang penuh kepedihan. Namun, tak satu pun dari mereka mendengarkan. Dengan kejam, mereka menyeret Yusuf menuju sebuah sumur tua yang gelap dan dalam. Tanpa belas kasihan, tubuh kecil Yusuf dilemparkan ke dalam sumur itu. Gelap, dingin. Hanya suara tetesan air yang terdengar menggema. Yusuf terperosok ke dasar sumur dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur. Ia merintih, merasakan luka di tubuhnya yang terbentur dinding batu. Namun, luka yang paling dalam bukanlah dari goresan atau lebam, melainkan dari pengkhianatan saudara-saudaranya sendiri. Ia merasakan dunia menjadi begitu sempit dan kejam. Namun, meski terperosok dalam kegelapan, Yusuf tidak berhenti berdoa kepada Allah. Bibirnya bergetar, menyebut namanya dengan penuh harap, memohon agar diberi kekuatan untuk bertahan. Di atas permukaan, saudara-saudaranya meninggalkannya begitu saja. Mereka kembali ke rumah dengan hati yang penuh kepuasan, namun tak menyadari bahwa dosa besar telah mereka perbuat. Dengan darah kambing yang dioleskan pada baju Yusuf, mereka kembali menemui ayah mereka. Dengan tangisan pura-pura, mereka mengabarkan bahwa Yusuf telah dimangsa serigala buas. Nabi Yakub terkejut dan remuk hatinya mendengar kabar itu. Tangisnya menggema, menggetarkan malam yang sunyi. Tapi jauh di dalam hati, ia merasakan bahwa Yusuf masih hidup. Di dasar sumur yang lembab dan dingin, Yusuf merasakan tubuhnya mulai lemah. Rasa lapar dan haus mendera tanpa ampun, seakan menguji keteguhannya. Namun, dalam kegelapan itu, ia terus mengingat Allah. Hatinya dipenuhi dengan zikir dan doa, memohon agar Allah menyelamatkannya dari kesengsaraan ini. Suara-suara bisikan samar terdengar di telinganya, seolah-olah ada sesuatu yang terus membisikkan agar ia menyerah. Namun, Yusuf menolak. Ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Hari berganti malam, dan malam kembali menjadi siang. Yusuf hanya bisa menatap langit dari celah kecil di atas sumur. Terkadang ia mendengar langkah kaki dari kejauhan, berharap ada yang datang menolong. Namun, harapannya sering pupus oleh keheningan yang panjang. Tubuhnya mulai menggigil, bibirnya pecah-pecah karena kekeringan,
dan suaranya nyaris tak mampu keluar lagi. Tetapi, meskipun begitu, ia tak berhenti memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan untuk bertahan. Suatu hari, suara derap kaki terdengar semakin jelas. Yusuf terbangun dari setengah sadarnya, mencoba menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku. Kemudian, suara-suara itu semakin dekat, diikuti oleh bunyi ember yang diturunkan ke dalam sumur. Yusuf menatap ember itu dengan mata yang berbinar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih tali ember tersebut dan menggenggamnya erat. Seakan-akan tali itu adalah harapan terakhirnya. Ketika para pedagang menarik ember itu, mereka terkejut mendapati seorang anak kecil yang menggantung di ujung tali. Yusuf terangkat ke permukaan dengan tubuh yang lemah dan wajah yang penuh debu. Para pedagang itu terkejut, namun mereka melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari anak yang ditemukan di tengah padang pasir ini. Mereka berbicara satu sama lain, memutuskan untuk membawa Yusuf bersama mereka dan menjualnya di pasar budak. Yusuf tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang ia yakini, Allah telah menyelamatkannya dari kegelapan sumur itu. Meski ia tidak tahu akan dibawa kemana atau diperlakukan seperti apa, hatinya tetap berpegang teguh pada kuasa Allah. Dengan langkah tertatih dan pandangan yang mulai kabur karena lelah, Yusuf mengikuti rombongan pedagang itu, meninggalkan tanah Kanaan yang kini hanya menyisakan luka dan pengkhianatan. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Yusuf akhirnya tiba di Mesir. Rombongan pedagang yang menemukannya segera membawanya ke pasar budak yang ramai. Suara-suara lantang para pedagang bercampur dengan teriakan para pembeli yang menawar harga. Yusuf berdiri di tengah keramaian itu dengan tangan terikat dan tubuh yang masih lemah. Namun, sorot matanya tetap tenang. Hatinya yang terus terhubung dengan Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Tak butuh waktu lama bagi Yusuf untuk menarik perhatian seorang pria terhormat bernama Al-Aziz, seorang pejabat tinggi di istana Mesir. Dengan pakaian mewah dan sikap yang anggun, Al-Aziz melihat Yusuf dengan pandangan yang berbeda. Ketampanan dan kelembutan sikap Yusuf membuat Al-Aziz tertarik. Ia pun membeli Yusuf dengan harga tinggi dan membawanya ke istananya. Di sana, Yusuf diperlakukan dengan baik. Hari-hari Yusuf di istana Mesir berubah menjadi lembaran baru yang penuh dengan pelajaran. Ia dididik dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Al-Aziz memperlakukannya bukan sebagai budak, melainkan sebagai anak angkat yang harus dibimbing. Yusuf belajar banyak hal, mulai dari bahasa Mesir, ilmu pemerintahan, hingga bagaimana mengelola kekayaan. Kepintaran dan akhlaknya yang mulia membuat semua orang di istana menghormatinya. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada satu ancaman yang terus mengintai. Istri Al-Aziz, seorang wanita cantik bernama Zulaiha, mulai memperhatikan Yusuf dengan cara yang tidak seharusnya. Kelembutan Yusuf dan ketampanannya membuat hati Zulaiha tergoda. Awalnya ia hanya mengagumi, namun lama-kelamaan kekaguman itu berubah menjadi obsesi yang membara. Ia terus mencari kesempatan untuk mendekati Yusuf secara pribadi. Suatu hari, saat istana sepi dan para pelayan tidak berada di sekitar, Zulaiha memanggil Yusuf ke kamarnya. Yusuf yang tidak menyimpan curiga apapun menurutinya dengan hormat. Namun, ketika ia memasuki ruangan itu, pintu segera dikunci rapat oleh Zulaiha. Wajah wanita itu menunjukkan hasrat yang menggelora. Yusuf tersentak, merasakan bahaya besar yang kini mengancamnya. Dengan tegas, ia menolak rayuan Zulaiha, namun wanita itu terus mendekat, membuat Yusuf harus mencari jalan keluar. Zulaiha semakin mendesak Yusuf. Tatapannya dipenuhi nafsu yang tak terkontrol. Namun Yusuf, dengan keteguhan iman yang kokoh, menolak setiap bujuk rayunya. Aku berlindung kepada Allah. Tuanmu telah mempercayaiku dan memperlakukanku dengan baik. Aku takkan mengkhianati kepercayaan itu. Ucap Yusuf dengan suara tegas namun tetap lembut. Kata-kata itu seharusnya cukup untuk menyadarkan Zulaiha, namun justru membuatnya semakin marah. Merasa terhina oleh penolakan Yusuf, Zulaiha berubah menjadi liar. Dengan emosi yang meluap-luap, ia berusaha meraih Yusuf, namun pemuda itu segera menghindar. Yusuf berlari menuju pintu dengan langkah tergesa-gesa, mencoba meloloskan diri dari jebakan wanita itu. Tetapi,
Sebelum ia berhasil membuka pintu, Zulaiha meraih bajunya dengan kasar hingga robek di bagian belakang. Yusuf terus berlari, membuka pintu dan bergegas keluar dari kamar itu. Namun, saat Yusuf berhasil meloloskan diri, ia justru berpapasan dengan Al-Aziz yang baru saja kembali ke istana. Wajah Al-Aziz menegang melihat Yusuf keluar dari kamar istrinya dengan napas terengah-engah. Tak lama kemudian, Zulaiha keluar dengan pakaian yang sedikit kusut dan raut wajah berpura-pura ketakutan. Dengan suara yang gemetar, ia berkata kepada suaminya, "Budakmu ini mencoba mempermainkan kehormatanku. Lihatlah bajunya yang robek itu, bukti bahwa aku melawan." Yusuf terdiam, merasakan fitnah yang sangat keji menimpanya. Namun ia tidak gentar. Dengan tenang, ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Al-Aziz terperangkap dalam kebingungan. Ia mencintai istrinya dan mempercayainya selama ini. Namun di sisi lain ia juga menyaksikan ketulusan Yusuf yang selama ini dikenal jujur dan mulia. Hatinya bimbang, sementara Zulaiha terus mendesaknya agar Yusuf dihukum seberat-beratnya. Akhirnya, untuk mencari kebenaran, seorang penasehat istana memberikan usul. "Periksa baju Yusuf," katanya. "Jika robek di bagian depan, berarti dia yang menyerang. Namun jika robek di bagian belakang, berarti dia yang melarikan diri." Al-Aziz pun memeriksa baju Yusuf yang robek di bagian belakang. Fakta itu memperjelas bahwa Yusuf sedang melarikan diri, bukan menyerang. Namun, meski kebenaran telah terungkap, Zulaiha tetap tidak menerima kekalahannya. Rasa malu dan marahnya semakin besar. Demi menutupi aibnya, ia menyebarkan desas-desus buruk tentang Yusuf di kalangan istana. Fitnah dan gosip pun menyebar begitu cepat. Yusuf merasa dunianya menjadi sempit. Meski tidak bersalah, ia kini menjadi bahan gunjingan dan dibenci oleh sebagian orang yang mempercayai cerita Zulaiha. Yusuf hanya bisa bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi ujian ini. Meskipun Al-Aziz mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah, desakan dari Zulaiha dan tekanan dari para pembesar istana membuatnya mengambil keputusan yang menyakitkan. Untuk menjaga kehormatan keluarganya dan meredam isu yang beredar, ia memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Dengan wajah yang dipenuhi kesedihan, Al-Aziz berkata kepada Yusuf, "Ini bukan keadilan. Namun, demi meredakan gunjingan dan menjaga ketentraman, aku harus melakukan ini." Yusuf menerima keputusan itu dengan lapang dada. Meski tubuhnya kini terkurung dalam sel sempit dan gelap, hatinya tetap bebas bersama Allah. Di dalam penjara, Yusuf mendapati orang-orang yang terbuang dan terasing. Namun, di tempat yang penuh derita itu, ia tetap menebarkan kebaikan dan mengajarkan nilai-nilai ketauhidan kepada setiap tahanan yang ia temui. Kehadirannya membawa ketenangan bagi para penghuni penjara yang terluka oleh kejamnya dunia. Suatu hari, 2 orang tahanan baru dibawa masuk ke penjara. Salah satunya adalah mantan juru minum raja, sementara yang lain adalah mantan juru roti. Kedua orang itu merasa gelisah setelah mengalami mimpi yang membingungkan. Mengetahui bahwa Yusuf memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, mereka pun meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Yusuf mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Hanya Allah yang dapat memberikan tafsir yang benar. Aku hanya menyampaikan apa yang diilhamkan kepadaku." Yusuf menjelaskan bahwa mimpi juru minum raja menunjukkan bahwa ia akan dibebaskan dan kembali mendapatkan kedudukannya. Sementara mimpi juru roti menunjukkan bahwa ia akan dihukum mati. Mendengar tafsiran itu, juru minum raja terkejut sekaligus bersyukur. Sebelum ia dibebaskan, Yusuf memintanya agar mengingat dirinya di hadapan raja dan menceritakan tentang ketidakadilan yang dialaminya. Namun, ketika juru minum itu akhirnya dibebaskan, ia lupa akan permintaan Yusuf. Hari demi hari berlalu. Yusuf tetap terkurung di penjara. Namun tak sekalipun ia mengeluh. Kesabaran dan keteguhan hatinya justru semakin menguatkan imannya. Yusuf terus bersabar, meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Dan di balik jeruji penjara itu, Yusuf terus menyebarkan kebaikan serta menguatkan orang-orang yang terluka dan putus asa. Tahun demi tahun berlalu. Yusuf tetap berada di dalam penjara dengan kesabaran yang tiada tanding. Hingga suatu malam,
sebuah kejadian besar mengguncang istana Mesir. Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat aneh dan mengusik pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kemudian, ia melihat 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Raja terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia memanggil seluruh penasihat dan ahli mimpi di kerajaannya untuk menafsirkan mimpi itu. Namun, tak seorang pun mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Kebingungan menyelimuti istana, dan ketakutan mulai menyebar. Semua orang merasa mimpi itu adalah pertanda buruk bagi negeri Mesir. Di tengah kegelisahan itu, juru minum raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf tiba-tiba teringat akan pemuda bijak yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Wajah Yusuf yang tenang dan kata-katanya yang lembut terlintas jelas di pikirannya. Dengan segera, ia menghadap raja dan berkata, "Paduka, ketika hamba di penjara, ada seorang pemuda yang memiliki kemampuan menafsirkan mimpi dengan akurat. Namanya Yusuf. Jika Paduka mengizinkan, hamba akan memanggilnya." Raja menyetujui permintaan itu tanpa ragu. Yusuf yang telah lama terkurung di penjara akhirnya dibawa ke hadapan raja. Dengan sikap rendah hati namun penuh keyakinan, Yusuf mendengarkan cerita mimpi yang mengganggu pikiran raja. Setelah mendengarkan dengan seksama, Yusuf pun berkata, "Wahai raja, tafsir mimpi Paduka adalah sebagai berikut. Akan datang 7 tahun masa kemakmuran di negeri ini, diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan yang hebat. Oleh karena itu, persiapkanlah lumbung-lumbung penyimpanan selama masa subur agar kita dapat bertahan di masa sulit." Penjelasan Yusuf begitu jelas dan masuk akal. Raja terkesima dengan kebijaksanaan pemuda itu. Namun lebih dari itu, ia merasakan ketenangan yang mengalir dari perkataan Yusuf. Raja menyadari bahwa di balik penampilan sederhana Yusuf, terdapat jiwa yang penuh keagungan dan ketulusan. Dengan suara yang mantap, Raja berkata, "Engkau bukanlah orang biasa, Yusuf. Mulai sekarang, aku mempercayakan urusan lumbung pangan negeri ini kepadamu. Jadilah pemimpin yang mengelola negeri ini agar terhindar dari bencana kelaparan." Tawaran itu diterima Yusuf dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penjara, Yusuf kini mendapatkan kedudukan yang tinggi di istana. Namun, Yusuf tidak melihat jabatan itu sebagai kemuliaan bagi dirinya. Ia hanya melihatnya sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yusuf kini menjadi salah satu orang terpenting di Mesir. Dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah, ia mengelola lumbung-lumbung pangan dengan cermat. Selama 7 tahun masa kemakmuran, ia memastikan seluruh hasil panen disimpan dengan hati-hati agar cukup menghadapi masa paceklik yang akan datang. Keberhasilan pengelolaan Yusuf membuat nama dan pengaruhnya semakin besar di negeri itu. Tahun-tahun berlalu dan masa kelaparan yang mengerikan akhirnya tiba. Tidak hanya negeri Mesir yang merasakan dampaknya, tetapi juga wilayah-wilayah sekitarnya. Banyak kafilah dari negeri jauh datang ke Mesir untuk meminta bantuan dan membeli makanan. Yusuf tetap memperlakukan setiap pendatang dengan adil dan bijaksana, tanpa memandang asal-usul maupun status mereka. Suatu hari, di antara kerumunan orang yang datang untuk meminta makanan, tampak sekelompok pria dari negeri Kanaan. Yusuf mengenali mereka dengan segera. Wajah-wajah yang begitu akrab di hatinya, meski bertahun-tahun berlalu. Mereka adalah saudara-saudaranya sendiri. Orang-orang yang dulu melemparkannya ke dalam sumur dengan kejam dan meninggalkannya begitu saja. Namun, Yusuf menahan diri. Ia menyembunyikan identitasnya dan berbicara dengan mereka seperti orang asing. "Siapakah kalian dan dari mana asal kalian?" tanyanya dengan nada tegas. Para saudara Yusuf menjawab dengan rendah hati, "Kami datang dari Kanaan. Kami dan keluarga kami sedang menghadapi kelaparan yang hebat. Kami datang ke negeri ini untuk membeli makanan." Mata Yusuf mengamati mereka satu persatu. Tidak ada di antara mereka yang mengenalinya. Mereka hanya melihat seorang penguasa besar di hadapan mereka. Yusuf merasakan kepedihan yang tajam, namun ia tetap menahan emosinya. Dengan kebijaksanaan yang ia miliki, ia memutuskan untuk menguji saudara-saudaranya, untuk mengetahui apakah hati mereka telah berubah atau masih diliputi oleh kebencian dan iri. Yusuf menyusun rencana.
Ia meminta mereka membawa saudara yang lebih muda yang mereka ceritakan, yakni Bunyamin, adiknya yang paling ia cintai. Yusuf memberikan perintah agar mereka tidak diberi makanan lagi kecuali mereka membawa Bunyamin bersamanya. Dengan perasaan yang bercampur antara kerinduan dan kehati-hatian, Yusuf menunggu kedatangan mereka kembali. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan dengan perasaan berat. Mereka menyampaikan pesan Yusuf kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Sang ayah yang telah lama dirundung duka karena kehilangan Yusuf, kini harus menghadapi permintaan berat untuk mengizinkan Bunyamin dibawa ke Mesir. Yakub menatap putra-putranya dengan mata yang dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Apakah kalian ingin membuatku kehilangan Bunyamin seperti kalian telah membuatku kehilangan Yusuf? Suaranya bergetar, penuh dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, melihat kondisi keluarga yang terancam oleh kelaparan, akhirnya ia mengizinkan mereka membawa Bunyamin, sambil berpesan, "Janganlah kalian ceroboh dan kembalilah kepadaku dengan selamat." Sesampainya di Mesir, Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini matanya terus tertuju pada Bunyamin. Tubuhnya gemetar menahan kerinduan. Namun, ia tetap menyembunyikan jati dirinya. Malam itu, Yusuf mengundang mereka semua ke perjamuan istana. Dengan penuh kelembutan, ia mengajak Bunyamin berbicara secara pribadi. "Aku adalah saudaramu, Yusuf. Janganlah engkau takut. Aku akan melindungimu." Bisikan itu membuat Bunyamin tersentak. Matanya membesar dalam keterkejutan yang tak mampu disembunyikan. Tetapi Yusuf menenangkannya dengan senyuman lembut yang meneduhkan hati. Setelah sekian lama, akhirnya dua saudara yang terpisah itu bisa merasakan kehangatan satu sama lain. Namun, Yusuf masih memiliki satu ujian terakhir untuk saudara-saudaranya. Ia menyuruh pelayannya menyisipkan piala kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka bersiap untuk pulang, Yusuf memerintahkan agar rombongan itu diperiksa. Piala tersebut ditemukan di karung Bunyamin, dan atas perintah Yusuf, Bunyamin ditahan sebagai hukuman. Saudara-saudaranya terkejut dan merasa sangat terpukul. Mereka memohon agar Bunyamin dilepaskan. Salah satu dari mereka bahkan menawarkan diri untuk menggantikannya sebagai tahanan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka kini telah berubah, dan tak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Namun Yusuf tetap pada keputusannya, sambil menunggu mereka mengakui kesalahan masa lalu mereka. Kegelisahan dan kepedihan menyelimuti saudara-saudara Yusuf. Mereka tak kuasa membayangkan bagaimana harus menyampaikan kabar buruk ini kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang dulu sudah kehilangan Yusuf, kini terancam kehilangan Bunyamin. Mereka terus memohon kepada Yusuf agar melepaskan Bunyamin. Namun Yusuf bersikeras menahan adiknya itu. Salah seorang dari mereka, Yehuda, maju ke depan. Wajahnya pucat. Namun suaranya terdengar mantap. "Tuan yang mulia, jika kami pulang tanpa membawa Bunyamin, ayah kami yang telah renta pasti akan hancur hatinya. Ia terlalu mencintai anak ini. Kami telah bersumpah kepadanya untuk membawa Bunyamin pulang dengan selamat. Demi Allah, biarlah aku menjadi tawanan menggantikannya." Yusuf menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Perubahan hati saudara-saudaranya begitu jelas terlihat. Pengorbanan yang mereka tawarkan adalah bukti bahwa mereka tidak lagi dikuasai oleh iri dan dengki. Namun, Yusuf ingin mendengar lebih dari itu. Ingin mendengar mereka mengakui dosa mereka di masa lalu. "Apakah kalian tidak menyadari apa yang telah kalian lakukan terhadap saudara kalian yang lain, Yusuf? Apakah kalian lupa bagaimana kalian memperlakukan dia dengan kejam dan meninggalkannya?" Tanya Yusuf dengan suara yang bergetar. Mendengar nama Yusuf disebut, wajah mereka berubah pucat. Mereka saling memandang dengan ketakutan dan penyesalan. "Bagaimana engkau tahu tentang Yusuf? Tidak ada yang mengetahui kisah itu selain kami." Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak. Kemudian, dengan air mata yang mengalir di pipinya, Yusuf mengucapkan kalimat yang mengguncang hati mereka. "Akulah Yusuf. Akulah saudara kalian yang kalian lemparkan ke dalam sumur. Namun Allah telah menyelamatkanku dan memberiku kedudukan ini." Mereka tertegun. Tak satu pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Rasa bersalah dan penyesalan menghantam mereka seperti badai. Namun di balik tatapan Yusuf, tidak ada kemarahan atau dendam. Hanya ada kehangatan dan kasih sayang yang tulus. Mendengar pengakuan Yusuf, saudara-saudaranya terperangah dalam kebisuan. Tubuh mereka gemetar, seakan-akan bumi yang mereka pijak lenyap seketika. Yusuf, saudara yang mereka hianati, kini berdiri di hadapan mereka sebagai penguasa besar di Mesir. Satu persatu mereka jatuh berlutut di hadapan Yusuf. Tangis dan penyesalan menguasai hati mereka. Yehuda, yang paling lantang mengakui kesalahannya, berbicara sambil terisak. Demi Allah, kami telah berbuat dosa yang besar kepadamu, Yusuf. Kami telah dikuasai oleh iri dan kebencian. Kini, kami hanya bisa berharap engkau mau memaafkan kami dan tidak membalas kejahatan kami dengan keburukan. Yusuf menatap mereka dengan mata yang basah oleh air mata. Perasaan sakit yang dulu mengoyak hatinya kini sirna oleh rasa kasih yang tulus. Ia teringat ajaran ayahnya, Nabi Yakub, tentang memaafkan dan menahan amarah. Janganlah kalian takut, ucap Yusuf dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Pada hari ini, aku memaafkan kalian semua. Semoga Allah mengampuni kalian, karena Dia adalah yang Maha Penyayang. Aku tidak akan membalas kejahatan kalian dengan keburukan. Apa yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Allah telah mengangkatku dari kesengsaraan ini dan memberikan kepadaku nikmat yang begitu besar. Mendengar kata-kata Yusuf, air mata penyesalan mereka semakin deras mengalir. Hati mereka hancur oleh kebaikan Yusuf yang tak terbayangkan. Mereka kini menyadari bahwa kekuasaan dan kemuliaan yang dimiliki Yusuf bukanlah hasil dari balas dendam, melainkan hasil dari kesabaran, keikhlasan, dan ketaatannya kepada Allah. Namun, Yusuf belum selesai. Ia kemudian berkata, "Pulanglah kalian ke negeri Kanaan. Bawalah kabar baik ini kepada ayah kita. Katakan kepadanya bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan kini menjadi penguasa di Mesir. Bawalah seluruh keluarga kita ke sini agar aku dapat menjaga kalian dari masa paceklik ini." Dengan hati yang dipenuhi penyesalan dan keharuan, saudara-saudara Yusuf bergegas kembali ke Kanaan. Mereka membawa serta perbekalan yang melimpah dari Yusuf dan sebuah pesan yang mengguncang jiwa mereka. Pesan yang harus mereka sampaikan kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Sesampainya di rumah, mereka mendapati ayah mereka masih bersedih. Kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang sejak kehilangan Yusuf bertahun-tahun yang lalu. Matanya semakin redup dan tubuhnya tampak lemah. Namun harapan di dalam hatinya tak pernah padam. "Wahai ayah, kami membawa kabar yang akan menghidupkan kembali hatimu," ujar Yehuda dengan suara parau. "Yusuf, dia masih hidup. Ia sekarang menjadi penguasa di Mesir. Dan ia meminta kita semua pindah ke sana." Mendengar nama Yusuf disebutkan, Nabi Yakub terkejut. Matanya yang telah memudar akibat terlalu banyak menangis seakan menemukan cahaya baru. Namun ia masih ragu. "Benarkah? Ataukah kalian hanya menghiburku dengan kebohongan yang lain?" "Demi Allah, ayah, ini benar adanya. Yusuf sendiri yang menyuruh kami untuk kembali dan mengajakmu ke Mesir. Dia telah menjadi pemimpin besar di sana. Dialah yang telah memberi kita makanan dan ampunan atas dosa-dosa kami." Mendengar pengakuan itu, air mata Nabi Yakub mengalir deras. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang tak terkira. Hatinya yang selama ini dirundung duka kini seakan hidup kembali. "Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan doaku dan mengembalikan Yusuf kepadaku. Aku ingin segera melihatnya. Meskipun mataku telah kehilangan pandangan, aku ingin mendengar suaranya, memeluknya, dan memaafkan kalian dengan sepenuh hati." Dengan semangat yang baru, Nabi Yakub bersiap untuk melakukan perjalanan jauh menuju Mesir. Perjalanan yang bukan hanya akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf, tetapi juga menjadi pengampunan bagi seluruh keluarganya. Rombongan Nabi Yakub dan keluarganya akhirnya tiba di Mesir setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Yusuf telah menyiapkan penyambutan yang megah, namun yang ia nantikan hanyalah pertemuan dengan ayahnya. Saat ia melihat rombongan keluarganya tiba,
Yusuf segera berlari menghampiri Nabi Yakub yang kini duduk di atas kendaraan dengan tubuh lemah namun wajah penuh harapan. "Wahai ayahku!" Yusuf mendekap ayahnya erat. Tangis yang selama ini ia tahan pecah dalam pelukan yang menyejukkan itu. Nabi Yakub pun menangis bahagia, memeluk Yusuf dengan kedua tangan yang bergetar karena usia. "Allah telah menyatukan kita kembali, wahai Yusuf," ucap Nabi Yakub. "Aku selalu percaya bahwa dia akan menepati janjinya. Meskipun mataku telah kehilangan penglihatannya, tapi hatiku tak pernah kehilangan harapan." Atas perintah Yusuf, ayahnya diberikan kain penutup yang Yusuf pakai. Dengan kuasa Allah, penglihatan Nabi Yakub pun pulih. Mukjizat yang membuktikan bahwa kasih sayang Allah tak terbatas bagi hambanya yang bersabar. "Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadamu, wahai Yusuf," ujar Nabi Yakub dengan suara yang menggetarkan. "Sungguh, Dia adalah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Dalam pertemuan yang penuh haru itu, Yusuf memperkenalkan ayah dan saudara-saudaranya kepada seluruh Mesir. Mereka kini hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian di bawah perlindungan Yusuf. Tak ada lagi dendam atau kebencian, hanya kasih sayang dan ketulusan yang memenuhi hati mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semua merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan dia berkata, 'Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sungguh, Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Dan sungguh, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan membawa kalian dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha halus terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana.'" Yusuf 100. Kesabaran dan keikhlasan. Yusuf menghadapi berbagai ujian dengan kesabaran yang luar biasa, mulai dari pengkhianatan saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, hingga dipenjara karena fitnah. Namun ia selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kekuatan memaafkan. Yusuf menunjukkan bahwa memaafkan adalah tindakan yang jauh lebih mulia daripada membalas dendam. Dia memaafkan saudara-saudaranya meskipun mereka pernah mencoba membinasakannya. Pentingnya memiliki harapan. Nabi Yakub tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah meskipun ia harus berpisah lama dengan Yusuf. Keyakinannya menjadi kekuatan yang menggerakkan doanya. Ketakwaan yang membawa kemuliaan. Yusuf selalu menjaga ketakwaannya di setiap situasi. Baik saat dalam kesulitan maupun dalam kemuliaan. Ia tak pernah lalai mengingat Allah. Rencana Allah selalu yang terbaik. Semua ujian yang dialami Yusuf menjadi jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan yang Allah siapkan. Sesuai firman-Nya, "Sungguh, Tuhanku maha halus terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Yusuf 100. Dengan kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seberat apapun ujian hidup, jika kita bersabar, bertakwa, dan selalu bergantung kepada Allah, niscaya akan ada jalan keluar yang indah yang telah disiapkannya.